Oke, finally pagi-pagi udah bangun. Kita siap buat registrasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Semalam sampai sembahyang jam 11 malam. Jadi lumayan agak kurang tidur. Jadi ya masih ngantuk-ngantuk gitulah. Nah, ini tempat kita registrasi. Jangan lupa isi aplikasi Rinjani ya. Nah, di belakang tempat registrasi persis ada klinik. Nah, klinik di sini itu buat cek kesehatan. Kita nanti diperiksa tekanan darah dan yang lainnya. Nah, tempat saya nginep di Hotel Nusantara ini persis ada di depan klinik dan juga tempat registrasi buat kita nanti naik Rinjani. Ini coy, yang di 10.000. Ini hari ini sama Pak Thohir Rinjani ya Pak? Iya, ke Rinjani. Jadi kalau nanti mau ke Rinjani sama Pak Thohir aja. Nyampe nggak Bapak pada? Jampiin. Nggak pada nyampe nggak tuh Bapak Gait ini udah? Enggak ada yang enggak nyampe. Ini udah ke berapa kali Pak Thohir naik Rinjani? Enggak kehitung. Udah nggak kehitung ya? Ayo, kehitung. yang mau ngalahin rekornya Pak Thohir ditunggu di Rinjani. Itu kita Rinjaninya. Sudah Ya, menunggu. sudah menunggu. Semoga kita bisa sampai puncak. Dari pos registrasi tadi saya naik mobil call ini. Sewanya 150.000 sampai kandang sapi. Nah, dari sini ada ojek. Harganya sih udah ditetapin sama pengelola di situ, per orangnya 200.000. Lumayan bisa pangkas waktu kurang lebih 2 jam. Jadi kalau naik ojek kita cuma 20 menit sampai 30 menit sih sampai ke pos 2. Ini udah mulai start kita dari pos 2. Itu istri saya Singapura. Pas sebelum mulai dari pos 2 kita coba lihat view-nya dulu. Kita coba kasih gambaran ke teman-teman dari pos 2 ke pos 3. Kalau bisa sih dari sini enaknya memang pagi-pagi sih, karena nggak ada pohon. Jadinya kalau siang-siang sampai sini kita juga sampai Pelawangannya bisa malam. Tapi kalau pagi-pagi kita ngejar sampai Pelawangan tempat kita ngecamp nanti itu sore. Udah capek banget ini juga coy. Lumayan terik juga panasnya. Sesekali kita nyari pohon cuma buat ngadem sama istirahat. Nah, ini posisi lembahnya ada di sebelah kanan jalur. Jadi ya enak aja kalau dilihat sepanjang jalan. Kita bisa melihat view-nya yang benar-benar keren. Teman-teman porter juga kalau kepanasan sama nyari pohon, ngadem, ngerokok dulu,
terus ngaso. Eits, nah itu buang sampah itu jangan ditiru ya teman-teman ya. Kita harus jaga alam ini. Disalip lagi. Nyampe di bawah pos 3. Pos 3 Bayangan belum ya Pak Tohir? Nah, sebentar lagi kita nyampe pos 3 Bayangan. Di pos 3 Bayangan tuh sebelum pos 3 yang beneran. Tapi ada shelter di situ, jadi kita bisa. Mau naik, Pak? Semangkanya Mau naik segar. atas? Iya, sini ya. Naik lagi. Masih kuat nah. Nah, di pos 3 Bayangan atau pos 3 pada Balong nanti, nah, kita bisa makan. Kalau toh memang dirasa masih kuat, saya sih anjurin makannya nanti di pos 4 di Cemara Siu. Karena pas nanti di Cemara Siu itu trek kita ke depannya akan lebih ekstrim, curam, lewat Bukit Penyesalan. Coba si bodoh. Kita lagi ke pos 4. Bingung mau ngomong apa. Ngobrol. Pekonde lah. Nah, buat teman-teman porter kadang suka bingung juga. Mereka cuma pakai sendal Swallow atau Skyway mereknya. Tapi menurut mereka itu lebih nyaman sih daripada pakai sepatu katanya. Akhirnya kita nyampe di pos 4 Cemara Siu. Nah, itu di depan kita itu Bukit Penyesalan tuh. Nah, sebelum kita ke Bukit Penyesalan yang ada 7, kita makan istirahat di sini setengah jam sampai 1 jam. Kalau istri saya sih dia sambil rebahan gitu. Nah, makan di sini yang kita bawa dan beli di bawah tadi ya. Jadi teman-teman sebelum naik usahain beli nasi bungkus dulu. Kita juga ketemu hujan di Cemara Siu. Jadi kita nunggu hujan itu lewat. Mudah-mudahan sih itu hujan yang memang dibawa sama awan ya. Nah, emang kalau nggak dibawa sama awan, dibawa sama apa? Hujannya. Kita masuk ke Tanjakan Penyesalan atau Bukit Penyesalan. Pelan-pelan aja. Melihat kalau misalkan trek sampai atas lumayan curam. Nah, gimana? Tanjakan Penyesalan. Bikin menyesal nggak? Ini sih namanya dengkul ketemu muka. Dia mah enak nggak bawa beban. Udah sampai atas aja lihat. Siang menjelang sore kabut udah makin tebel, jadi view ke bawah tuh udah nggak kelihatan. Ini teman-teman kita dari Malaysia mau coba lari di Tanjakan Penyesalan. Yuk, oke, Tuhan, come on. Kalau gue udah setengah wassalam, biarin aja lah. Si bunda udah tidur, kecapean deh. Kabut udah makin tebal. Ini berapa lama lagi Pak Tohir? 1 jam setengah lagi. Bukannya 30 menit? Bukan 30 menit. 2 bukit lagi. Yang lama itu yang terakhir. Oke. Tidur di jalur itu emang paling nikmat sih. Walaupun cuma sebentar, tapi kayaknya enak sama pules bener. Nikmat ya pokoknya. Lumayan juga naik Bukit Penyesalan. Dari tadi nggak ada turunannya, nanjak mulu sampai ngos-ngosan banget kayaknya. Jalur juga lumayan berpasir, jadi ya bayangin aja kita udah mulai turun-turun nyerosot lah.
Nggak pakai helikopter aja. Makanya mau dibangun sama Cina kan jembatan gantung. Jembatan gantung. Jadi nggak tuh Pak? Mungkin kalau jadi mungkin itu Tiba-tiba ngelihat ke bawah, kangen rumah katanya. Ya, baru juga mulai naik. Nah, kalau udah mau dekat Pelawangan, kita udah bisa lihat tuh letter E. Akhirnya kita sampai di Pelawangan Sembalun. Nah, Pelawangan ini apa? Ini tuh buat tempat ngecamp sebelum kita nanti summit attack tengah malam. Danau Segara Anak masih malu-malu ketutup awan, nggak mau muncul. kali ini sudah nyampe Lawangan. Berapa jamnya kita? Besok nyampe ke puncak. Oh, Palawangan Amin. minimal berapa jam sebenarnya Pak? Kita kalau kuartal jalan deh. Kalau saya kemarin jalan tuh PP, kalau Bekasi itu 5 jam PP. Karena Pelawangan 1 udah penuh tenda, kita coba pindah ke Pelawangan 2, cari spot buat ngecamp. Nah, view di sini sengaja tendanya saya hadepin ke Danau Segara Anak, bukan ke Puncak Rinjani. Persis di depan tenda. Bikin tenda. Begitu buka, langsung view-nya amazing. Udah mulai kelihatan bro. Nah, ini pentingnya kita harus berangkat pagi-pagi dari pos 2 karena kita bisa lihat sunset di Pelawangan. Ya, gaya-gaya kayak Mas Tukul. Padahal tadi udah capek banget pas lagi nanjak. Tapi kalau ngeliat view kayak gini, capeknya langsung hilang. Sementara istri saya udah langsung tepar, masuk sleeping bag, terus dia mulai tidur. Lumayan empuk sih, kita juga bawa sleeping bag sebelum diacak-acak monyet besoknya. View dari depan tenda kayak gini. Kita buka tenda, udah langsung sunsetnya Segara Anak. Si Dedi udah pulang Pak? Belum. Masa ribut-ribut, telur aja Menu nih. makan malam, sop ayam sama Makanya sayang nih Pak, sayurnya makan nih. telur. Gak apa-apa deh. Hasil buatan dari Chef Thohir. Niatnya mau tidur istirahat, tapi sumpah itu angin malam itu gede banget. Jadi kita nggak bisa tidur. Kita bangun jam 1, siap-siap, pasang peralatan, karena jam 2 kita harus summit. Perjalanan malam nggak banyak saya rekam, karena memang sulit juga medannya. Jadi summit attack di Rinjani ini benar-benar nguras tenaga. Treknya juga, nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh gimana sulitnya trek summit Rinjani. Hah? Dikit lagi nah, udah sejauh ini nah. Ayo kalau mau berhenti tadi pas masih di bawah bisa, pasti pelan-pelan aja. Jangan tidur nanti hipo. Ayo bisa pasti. Minum dulu makanya jangan sampai dehidrasi deh. Dipaksa aja ditelan. Sama nyemil coklat tadi. Udah jangan sampai tidur dah.
niat hati mau Uber sunrise, tapi apa mau dikata, ternyata tenaga kita efek kurang tidur ya benar-benar kecapean sih di jalur. Jadi ya udah, kita nikmatin sunrise di jalan aja, nggak harus sunrise di puncak kok, sunrise di jalur juga enak, percaya deh, apalagi tidur. Tanpa disadarin kita posisi paling terakhir. Kalau ngelihat teman-teman yang ada di puncak, mereka kayaknya kuat-kuat banget, nggak kayak kita. Tapi ya tenang aja, nanti juga sampai. Ini cuma perkara waktu terkait kita sampai puncak. Mau cepet atau lambat, atau nggak nyampe, atau ya nggak sama sekali. Duduk goyang-goyangin kaki ngeliat view lumayan sih buat nambah tenaga. Nah di sini mental kita udah mulai goyah nih, karena posisi kurang tidur, kecapean, terus puncak juga masih jauh, antara lanjut atau kita turun lagi ke tempat ngecamp. Nah kita udah sampai letter E sebutannya. Jadi kalau udah dekat-dekat puncak, jalur trek batu sama pasir kayak gini, ini disebut dengan letter E. Nggak tahu kenapa disebut letter E, tapi yang pasti sih ini lebih gokil jalurnya daripada Bukit Penyesalan yang tadi siang kita lewatin. Lagi-lagi istri saya terkapar kecapean. Dia cuma bengong tiduran sambil ditemani sama Pak Tohir yang tetap setia. Nah posisi ini tuh sebetulnya udah ketinggian 3600-an, sedikit lagi sampai puncak, tapi tiba-tiba istri saya makin lemas. Tenaga saya juga udah habis, udah mulai tiduran di jalur. Kayaknya udah nggak sanggup kalau kita mau tetap ke puncak. Saya juga udah mulai diskusi sama istri, apakah kita balik ke camp ataukah tetap lanjut. Karena ngelihat kondisi dia nggak tega banget sih. Kalau saya mungkin masih bisa dipaksa buat sampai ke puncak. Setelah diskusi, akhirnya istri saya sama Pak Tohir saya tinggal. Saya tetap lanjut sendirian buat ngejar ke puncak, karena udah bener-bener tinggal dikit lagi. Ya, saya ngeliat dari kejauhan aja sih nggak tega sih ninggalin istri saya. Tapi yang bikin tenaga saya jadi balik lagi, kata-kata istri saya, minimal kalau nggak saya ya kamu yang harus sampai puncak. Masya Allah indahnya. Akhirnya sampai juga puncak Rinjani 3726. Sah saya menapaki kaki di sini. Kita kan cuma dua seliping baik. Akhirnya Yang masak kok. Iya.
Aku aja jam 1 belum bangun. Gimana mau masak aja? Aku bangun. Bangun aku. Kau bangun. Sesekali saya ngelihat letter E, saya ngelihat posisi istri saya sama Pak Toher di mana. Tinggal saya sendirian di sini. Ini kloter terakhir. Hari itu hampir 50% gagal muncak. Saya paling terakhir orang yang sampai puncak. Jadi ya pada saat turun ya sendirian. Kalau dilihat jalur sih ngeri-ngeri sedap ya, karena rawan banget longsor. Tapi ya tantangannya kayak gini, kita tetap harus hati-hati, noleh kanan kiri sambil fokus mana yang harus dipijak. Awalnya saya pikir istri saya sama Pak Tohir langsung ke tenda, tapi ternyata dia nungguin saya turun. Khawatir katanya saya nggak bawa minum, nggak bawa makan, nanti turun sendirian. Walaupun perjalanan turun tenaga udah habis, kadang kalau nengok pemandangan tenaga kita terisi lagi. Beneran deh, di sini itu mau kita naik atau turun, setiap spotnya bener-bener indah. Nah, nengok nah, dikit. Bahwa Pak Tohir emang nggak salah. Di saat istri saya kakinya sakit, Pak Tohir sigap. Dia nyari Hansaplast, nyari obat di tas. Nah ini, bayangin semalam naik pasir, setelah Pelawangan begini semua. Nah, tips kalau lagi turun lewatin jalur pasir, kita turunnya pakai tumit. Jadi badan kita ketahan, nggak langsung turun juga nggak segampang yang diperkirakan, bro. Sama sulitnya kayak waktu kita naik. Nggak disarankan sih emang kalau naik gunung pakai sepatu bot. Tapi kayaknya buat situasi ini lain cerita. Jadi kalau saran saya sih kalau mau naik Rinjani ya pakai sepatu bot aja setelah Pelawangan, tapi ya itu sih. Nah, akhirnya kita sampai juga di tempat ngecamp yang semalam. Lumayan, total kita dari
tengah malam sampai balik tuh 12-13 jam. Dia lumayan tuh tenaga. Setelah tidur 1 malam lagi di Pelawangan, tujuan berikutnya Danau Segara Anak. Estimasi turun dari Pelawangan sampai ke Danau Segara Anak itu 3-4 jam. Semoga nggak ada kendala ya. Apa bisa kena nyampurin ya? Anu, marimas. Iya, kalau nyampur aja Kan? Sekarang, sekarang. Usah dulu. Saya lupa ngomongnya. mau turun ke danau. Neng sih. Neng si siapa, Pak? Ada tamunya kemarin. Oh Nancy itu Oh, Nancy. Enggak, ada satu lagi. Dari Malaysia. Mau tak? Jalur turun ke Danau Segara Anak itu bebatuan awalnya. Tapi setelah kita lewat jembatan, nah view-nya kayak gini. Super keren. Kita diapit sama lembah, sama bukit yang sekarang udah masuk musim penghujan. Saya rasa sebentar lagi semua bukit ini warnanya bakal hijau. Ya semalam juga kita diguyur hujan, lumayan deras pada saat sore hari sampai malam. Akhirnya sampai di Danau Segara Anak. Tadi sepanjang jalan kita kehujanan. Gak bawa masak-masakan. Bawa lah. Ini kira dia kecil banget nih. Nah ini teman kita dari Surabaya, Mas Handoyo Respati. Handoyo Respati. Dia ternyata sendirian dari Senaru ke sini. Agak, kita mah iseng aja. Kalau buat itu saya subscribe. Dia mau survival pakai apa dah? Persis di depan kita Gunung Barujari yang beberapa waktu lalu dia meletus. Nah di danau ini ikannya super melimpah, ada ikan mas, nila, mujair. Jadi kalau teman-teman bawa alat pancing, saya rasa nggak mungkin nggak dapat, pasti bakal dapat ikan.
Nila sama itu. Awalnya kita mau ngecamp di Danau Segara Anak, tapi kita juga harus bisa hitung-hitung ya. Jadi Danau Segara Anak karena kita turun lewat Torean itu bisa makan waktunya 10-12 jam. Nah, kita mutusin nggak nginep di Danau Segara Anak, tapi kita lanjut jalan lagi 4 jam. Nanti kita ngecampnya di Savana Propok. Nah, dari Propok sampai ke Torean itu ya lumayan bisa mangkas waktu. Bisa jadi cuma 8 jam. Nah, buat teman-teman harus bisa memperhitungkan ini. Karena kalau waktunya nggak kekejar, ada baiknya nggak maksain sih buat ngecamp di danau. Tapi kita ngecampnya setelah danau aja, kita turun lagi ke bawah. Ada beberapa tempat ngecamp yang setelah danau, semisal di Gua Susu ada, kemudian di Kebon Jeruk ada gitu kan ya. Tapi biar nggak terlalu jauh, saya rasa di Propok itu bisa lebih memungkinkan sih. Pada saat turun seperti ini juga konsentrasi harus tetap dijaga ya. Kita kadang-kadang terpalingkan sama pemandangan yang benar-benar indah gitu. Jadi kita sampai lupa mana yang harus dipijak, mana yang harus enggak. Dia pakai sandal tuh licin sandalnya itu. Nggak bisa pakai sandal itu nggak bisa lagi. Itu dia di sandal kemarin. Oh Tohir, Oh. kita udah di mana nih? Di Gua Susu, Gua Susu itu apa? tempat memandikan lokal air panas. Itu dia di bawah itu air panasnya. Nah ini tumbuhan yang harus dihindari, jangan sampai kena kulit, gatal. Akhirnya kita sampai di mata air panas. Kalau nanti pas kita udah di bawah kelihatan tuh, oh kan gelembung-gelembung air panasnya. Tapi tenang aja, itu aman kok. Hangat airnya. Nggak terlalu panas, hangat aku. Bau belerang tapi. Iya bau. Nah ini Dedi, porter kita. Gini-giniin. Tadi si bapak bukan nawarin ngurut, siapa yang ngurut? Gue sendiri. Enggak, waktu itu bapak bilang kita apa? Berendam dulu. Nah, Pak Tohir di sini juga pertama kali ngajarin saya buat ngelinting tembakau. Ngapain, Pak? Ngelinting. Katanya sih lebih enak. Linting tembakau di Gua Susu. Bukan gele kan? Bukan. Udah. Itu bukan rokok buatan, Pi. Nggak ketara kayak rokok biasa. Ah. Setelah berendam kaki di mata air panas, kita lanjut lagi ya, karena perjalanan masih panjang. Sampai ke tempat ngecamp, estimasi 2 jaman. Pulang dah. Hai. Halo. Udah belum? Dah. Malam ini kita ngecamp di situ. Nah, besok pagi kita lanjuti jalan ikut tebing itu kan. Ada jalan tebing itu. Nah, terus melipir arah ke sana, turun sampai di perbukitan itu. Masih kuat nggak dah? Masih kuat nggak? Apa? Masih kuat nggak? Enak, bener kalau ini mah nggak lemes.
ada untungnya juga sih semalam hujan, jadi jalur kita nggak berdebu, tapi ya tetap ada beberapa spot yang memang licin. Oh iya, kalau pas lagi di jalur kita papasan sama porter, usahain biarin porter lewat duluan ya, karena mereka nggak pakai rem, speed mereka di atas rata-rata walaupun pakai cuma sandal jepit. Jalur ketorean ini bikin nggak konsen beneran, banyak air terjun di kanan kiri, jadi ya bener-bener kayak di Jurassic Park kalau kita lihat. Kalau lihat di kejauhan teman-teman yang lagi berusaha turun juga banyak. Nah itu salah satu spot yang memang harus waspada tuh, karena turunnya harus pakai tali. Nah ini jembatan Epic. Di sini terjadi dua pertemuan antara sungai yang mengandung belerang dan sungai yang nggak mengandung belerang. Nah di sini juga istri saya coba bawa carrot yang dibawa sama Pak Thohir. Dia penasaran beratnya kayak gimana, dan setelah dia coba, wah udah kayak manggul beras. Senyum, nah. Gimana rasanya bawa carrier? Setelah melewati sungai, sampai kita di Savana Propok. Nah, tempat camping kita ada di ujung sana. Lumayan sih, ada mata air di sini. Jadinya nggak jauh-jauh kalau misalkan kita buat nyuci piring ataupun sekedar buat ambil air minum. Ada dicukup-cukupin. Cukup-cukupin sih sampai. Berapa orang emang? Ayo, kemarin bawa 12. Ini berapa masih ada ini nih? Sekarang nggak ada 12, mana sih mas? Saya coba ngambil gambar drone, kasih gambaran ke teman-teman jalur yang kita lewatin tadi dari atas, terus juga nanti gimana kita harus ngelewatin sungai, ngelewatin lembah. Nah ini sungai di bawah itu yang tadi kita lewatin. Jadi posisinya di depan sungai baru tempat ngecamp kita. Nama nasi. Kerupuk yang jadi berantem nih. Enggak. Nah ini
Tadi kan kehujanan ya, terus baju kita semua pada basah, sleeping bag juga basah, dua-duanya, kasur tiup juga udah bocor. Maksudnya nggak bocor satu pi, Iya, pakai pi. jadi mau nggak mau kita pakai jas hujan biar nggak kedinginan. Efek dari semua baju basah, akhirnya kita ngeluarin emergency blanket, mau nggak mau daripada kedinginan. Nah, sepagi mungkin kita bangun, kemudian kita langsung berangkat ke Torean karena biar nggak kemalaman. Kalau dari sini tadi saya berangkat jam 7 atau jam 8 pagi. Ambil air apa, Pak? Banyu urip. Ini namanya banyu urip. Dari sejak kemarin kita minum air mata air. Nah, yang paling enak menurut saya air banyu urip tuh yang tadi tuh. Nah, buat yang fobia ketinggian memang pasti agak bermasalah sih, apalagi kalau kita harus turunin tebing seperti ini. Ini tebing yang lagi viral. Tetap harus hati-hati, tapi masih ada space kok buat kita jalan. Yang penting tetap pegangan, mata juga dijaga buat tahu mana yang harus dipijak. Nah, gimana, berani nggak lewat sini? Khawatirnya tuh kalau lagi musim hujan sih kalau lewat sini. Pastinya licin dan juga ya lumayan menegangkan kalau misalkan musim hujan. 50-50. Saya foto situ, Bapak sini, Pak. Ya? Bapak sini, Pak. Udah sampai mana Pak Thohir ini? Ini sudah nyampe Kebon Jeruk namanya. Tempat ngecamp juga ya? Iya, tempat kita ngecamp terakhir di Kebon Jeruk. Di mana Pak? Ini Kebon Jeruk sama ini Kebon Jeruk 1, ini Kebon Jeruk kedua. Gitu. Itu kalau pakai air. Kita sampai juga di air terjun Panimbungan. Ini air terjun yang lumayan epic. Dari atas tuh, oh indahnya. Cuma nggak bisa kita buat turun ya ke bawah. Nengok ke atas. Air terjun Pelimbungan.
turun ke bawah. Capek nah. Capean. Ngambil tinggal sana. Wah, suara kereta api. Perubahan. Kemarin lewat situ sih. Lewat motor. Ya kan kemarin. Kamu juga lewat. Survivalnya Pak Thohir keluar. Dia ngelihat ada jamur yang bisa dibawa pulang katanya buat dimasak. Nah, ini khusus buat yang pengalaman ya. Nggak semua jamur bisa dimakan. Nah, ini jamurnya yang bisa dimakan. Sama Pak Thohir mau dibawa balik. Mau dapat seplastik. Ya, seplastik begitu paling satu piring kecil. Nah, yang sampai di pos 1. Jadi di sini nanti kita harus check out, diperiksa sampah pas kita masuk pertama di Sembalun, terus pas keluar berapa. Nah, ini udah di pos 1. Dari pos 1 sampai ke pangkalan ojek itu kurang lebih 2 jam. Akhirnya nyampe. Bapaknya nih aja beli nih. Ada tukang bakso, kita hajar dulu. Udah 4 hari man. Jadi mau campur. Di penghujung video. Ini terima kasih buat Pak Thohir, guide sekaligus semua-muanya ini. Ya. Neutral. Ya, jadi kalau buat yang mau ke Rinjani tinggal kontak Pak Thohir, nanti tinggal DM Instagram saya. Nanti saya kasih nomornya Pak Thohir. Soalnya saya harus verifikasi dulu. Nanti jangan-jangan penipuan lagi. Ya. Nah, ini buat Dedi juga makasih. Udah bawa barang-barang. Kalau nomornya Dedi saya nggak punya, harus lewat Pak Thohir aja. Ya, terima kasih Korean. Perjalanannya gokil. Sampai ketemu di gunung-gunung berikutnya. Mau makan nasi.